apabila ada mungkin seseorang yang punya tanggung jawab yang cukup penting dalam keluarga atau dalam masyarakat, dan orang itu akan bepergian, biasanya dia sebelum bepergian menyampaikan pesan kepada mereka yang akan tinggal di tempat itu. Contoh, mungkin di keluarga Bapak akan bepergian ke luar negeri atau ke kota lain untuk mungkin beberapa minggu, beberapa bulan atau tahun. Dia memberikan seperti program yang harus yang tinggal di sana ikut untuk melanjutkan pekerjaan atau tugas yang ada. Yesus juga melakukan hal yang seperti itu. Sebelum naik ke surga, dia kumpulkan para murid dan memberikan mereka panduan yang harus mereka ikuti untuk melanjutkan pekerjaan yang Yesus telah memulai. Ini menjadi yang kita dengar pada hari ini. Apabila Yesus memberitahukan para murid bahwa kalian yang mengikuti saya telah memilih dan diambil dari dunia ini supaya menjadi mereka yang hidup sesuai dengan apa yang saya mengajar kepada kalian. Dan ini akan menjadikan kalian manusia baru yang kelihatan berbeda dari orang-orang lain di dunia ini. Ini artinya bahwa perkataan Yesus, Injil yang kita dengar harus membentuk cara hidup kita. Dan ini akan membawa dalam hidup kita kebiasaan baru, nilai-nilai baru. Dan mungkin mereka yang mengikut cara hidup dari dunia ini tidak akan suka sama cara hidup baru itu. Saya mengambil contoh, mungkin Anda di tempat kerja, di kantor sama orang-orang lain, orang-orang yang mengakui mereka tidak percaya. Dan Anda orang yang beriman suka berdoa, suka bekerja dengan baik, jujur, dan melaksanakan nilai-nilai lain, nilai-nilai Kristiani. Mungkin di tempat kerja bisa juga berdoa, tapi mereka yang lain itu tidak suka sama sikap itu. Karena mungkin tidak suka kejujuran, karena mereka mungkin ambil hak yang bukan hak milik mereka dan melihat bahwa itu wajar. Mungkin mereka tidak suka apabila Anda bisa berdoa atau menunjuk bahwa Anda orang beriman, karena ini tidak nyambung sama kebiasaan buruk mereka. Hal ini bisa menyebabkan kebencian karena Anda umat Kristiani yang memberikan kesaksian. Banyak umat beriman telah mengalami kebencian itu, persekusi seperti dalam gereja pertama itu, dan persekusi itu masih ada sampai sekarang. Orang dibenci karena Kristus. Yesus memberitahukan kita bahwa jangan kita takut, karena Dia sendiri telah mengalami itu sebelum kita dapat mengalami seperti itu. Dan harus kita selalu berani untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar.
dan Dia akan menolong kita walaupun kita bisa menderita. Roh Kudus akan selalu memberikan kita penghiburan dan menolong kita dalam semua kesulitan yang bisa kita mengalami. Dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi mengenai Paulus yang bersama teman-temannya seperti Timoteus, Lukas, Barnaba, dan yang lain lagi yang pergi bepergian keliling dari kota ke kota untuk mewartakan Injil. Dan mereka di sana mendapatkan banyak yang mengikuti mereka, yang menjadi umat beriman. Kita juga dimanapun kita berada, diajak oleh Kristus untuk menjadi para misionaris seperti rasul-rasul pertama ini. Cara hidup kita, perkataan kita, sikap kita pasti dan harus menyampaikan kesaksian dari Injil yang kita setiap hari dengar. Dengan ini kita akan menjadi terang dunia. Cara hidup kita akan menolong dunia kita menjadi dunia baru. Dan dengan ini nama Tuhan akan dimuliakan melalui kita.